Halo Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tanggal pernikahannya adalah pada tanggal... Semua lagi diobrolin, tapi kalau menurut saya sih kita tunggu pengumumannya nanti hanya di Indosiar. Bukan mau clickbait di sini, tapi kalau melihat apa yang sudah saya kerjakan kemarin itu, kalau saya sih merasa ini masih bulan Juli atau November nanti. Kenapa Juli? Kalau seandainya memang COVID bisa di-contain, nggak terjadi satu peningkatan yang signifikan, COVID dari India ini nggak mampir ke Indonesia, ini akan terjadi di bulan Juli. Tapi jika ini mundur, saya takutnya ini akan terjadi di bulan November. Semoga bisa lebih cepat, tapi yang pasti tahun ini semua akan terjadi. Dan mereka akan tetap menikah. Jadi jangan khawatir, ini pasti akan terjadi. Tinggal tanggalnya kapan? Kalau saya sih merasa tanggalnya pasti akan di bawah tanggal 15 ya. Itu prediksi dari saya. Dan kalau kita lihat lagi, apa sih yang akan terjadi? Nah, kalau dari internal mereka sih nggak ada masalah. Tapi sesuatu yang akan terjadi selama hari lamaran hingga pernikahan ini lebih ke faktor eksternal. Loh, apa itu? Yang itu tadi saya bilang. Sesuatu yang ada hubungannya dengan COVID-19. Yang ada hubungannya dengan jadwal mereka. Yang ada hubungannya dengan acara-acara mereka dan sinetron yang harus mereka buat. Ini adalah sesuatu yang sudah mengikat mereka dari awal dan nggak bisa mereka dengan gampang lepaskan. Dan otomatis ini semua akan terjadi dan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan mereka yang mana mereka ini menentukan untuk menikah di tahun ini, ya hal-hal yang lain ini harus mengikuti. Ini yang saya lihat. Kita akan lihat lagi ternyata juga nggak cuman itu. Sesuatu yang ada hubungannya dari masa lalu, ini ada kemungkinan untuk kembali. Bukan saya bilang bahwa Bilar atau Lestinya di sini yang ingin untuk kembali, tetapi orang-orang di masa lalu ini kayak pengen nyoba untuk saat terakhir, coba deh, siapa tahu ya bisa batal, siapa tahu nanti bisa lebih sama saya aja. Ini ingat ya, bukan dari faktor mereka berdua, tapi dari luar yang berusaha untuk masuk. Dan jika ini memang terjadi, mereka berdua harus kayak menjaga kekompakan di antara mereka, nggak gampang untuk diadu domba, dan mereka harus satu suara menghadapi hal-hal seperti ini. Kita juga lihat lagi bahwa hati-hati kalau nanti ternyata ada tawaran stripping, acara-acara yang terus kemudian muncul, endorsan yang harus mereka lakukan di luar kota, sebaiknya jangan dilakukan. Kalau bisa di Jakarta aja, jangan kecapean, karena jika ini terjadi takutnya imun turun kena COVID, takutnya sakit, takutnya kenapa-kenapa. Jadi ada baiknya yuk duduk manis aja sampai pernikahan ini terjadi. Coba benar-benar dipilih, manajernya dikasih tahu untuk milihin sesuatu yang positif saja, dan sesuatu yang beresiko ini kayaknya ditunda setelah pernikahan saja. Toh pernikahannya pengen cepat kan? Tahu batasan diri. Tahu bahwa kalian semua ini memiliki kesehatan yang juga sama seperti orang-orang lain, bahkan dengan satu tingkat capek dan hektik yang lebih tinggi. Jadi coba difikirkan lagi, kira-kira sanggup atau enggak melakukan ini semua. Jangan karena harus mengejar sesuatu dan menuruti nasihat dari orang lain yang menginginkan yang berbeda. Ingat bahwa pernikahan ini tentang kehidupan kalian. Pernikahan ini adalah bangkitnya hubungan kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dari sini utamakan kalian berdua, jangan masukkan faktor yang lain, fokus di sini dan coba untuk kalkulasi dengan tepat. Kalian yang tahu dan dengan feeling yang kalian bisa gunakan, coba untuk bilang iya dan enggak yang tepat. Daripada kecapean, ada yang kelupaan seperti ini, semua udah ditata terus ada satu yang missing, mendingan bayar WO aja, mendingan minta orang untuk bisa menyiapkan ini tadi. Ingat, ini yang terjadi adalah satu hal yang harapannya sekali seumur hidup, dan jangan sampai ini jadi sesuatu yang akan membuat capek, membuat pusing, jadi masalah dan malah akan ya amit-amit membatalkan. Harus hati-hati sekali, terutama jika juga melibatkan orang lain, karena sebaiknya ya ini orang-orang yang bisa dipercaya dan harapannya terjadi semuanya sesuai dengan rencana. Kalau saya boleh sarankan, apa yang harus mereka lakukan adalah belajar untuk bilang enggak ke setiap kesempatan yang ada. Belum tentu kesempatan ini akan selalu bagus. Seperti tadi saya bilang, jika kesempatan masuk ini bisa ditunda setelah pernikahan, tundalah. Jika ternyata ada tawaran yang baru, belum tentu itu baik untuk kalian. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat-sangat very exhausted. Pernikahan adalah sesuatu yang very exhausting. Membuat kita capek lahir dan batin. Menyatukan tidak hanya dua orang manusia, tetapi satu dan dua keluarga yang besar. Dan dengan ini semua, please hati-hati, terutama jika keluarga kalian datang dari luar kota dan ini diadakan di Jakarta, maka ini adalah satu hal yang harus diperhatikan dan jangan sampai keliru. Dan kalau boleh saya katakan lagi, pilih juga tempat yang tepat.
Singgasana yang tepat ini akan menentukan. Mau nikah di GBK, kalau tidak ada urgensinya, ternyata COVID juga nggak boleh orang berkumpul di situ, kenapa harus di sana? Pilihlah tempat yang tepat, tidak usah terlalu besar, yang penting semuanya berjalan secara sakral, dan ini semua bisa terjadi dihadiri oleh orang-orang yang paling dicintai. Dan jika ini memang mau disiarkan, ya sebaiknya harus dilakukan satu pengaturan yang baik. Apakah di pihak Lesti harus menikah di mana, Bilar di mana, pihak Indosiar mau mengadakan di mana, ini harus disepakati dan jangan sampai ada satu permasalahan yang akan terjadi di sini. Dan kalau satu lagi yang boleh saya sarankan, hindari keinginan sering berjumpa. Karena sering berjumpa malah menimbulkan satu keraguan tentang apa? Karena kalau dibahas terus, nanti akan muncul masalah yang ada. Jadi kalau saya bilang mumpung ini semuanya baik-baik saja, batasi ketemunya, secukupnya saja, ketemu setiap hari itu akan baik sebelum lamaran menuju ke pernikahan, tapi saat lamaran menuju ke pernikahan ini, sebaiknya ini semua dilakukan dengan sangat-sangat bijaksana. Jangan sampai terjadi sesuatu yang karena ini sama-sama pusing, sama-sama capek, ingin memikirkan sesuatu yang lebih baik, akhirnya berantem, padahal berantemnya ini berantemnya suami dan istri, tapi terjadi di saat sebelum pernikahan, terus kita mengasosiasikan dengan ketidakcocokan, maka yang terjadi kepada batalnya pernikahan itu akan lebih besar daripada berhasilnya. Maka daripada itu, perhatikan hal ini tadi, dan harapannya kalian semua tidak mengalami hal yang seperti ini. Dan untuk kalian semua yang juga dalam perjalanan untuk menikah dan persiapan dari lamaran menuju ke pernikahan, saran dari saya adalah hati-hati saat kalian mulai mau jujur terhadap pasangan kalian. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, mereka pacaran sekian lama dan saat mau menikah mereka baru mau mengaku kalau ternyata memiliki anak, memiliki pernah menikah sebelumnya dan sebagainya. Dan pas saya tanya mereka ini, mereka akan bilang kalau iya di awal saya nggak mau cerita. Terus kebablasan sampai akhirnya baru mau cerita pas mau nikah. Nah, hati-hati. Tapi kalau kalian tetap menyembunyikan juga bukan sebuah move yang baik, karena eventually ini pasti akan terbongkar. Nah, untuk pasangan-pasangan seperti Lesti dan Rizky Bilar yang sudah lamaran menuju ke pernikahan, agar kalian tidak batal, saran dari saya adalah mulai jujur terhadap masa lalu, jujur terhadap masa depan, kalian mengharapkan apa, dan juga mumpung ini belum dilakukan, coba disatukan dulu. Diobrolin dulu, jangan sampai sebuah perbedaan ini akan terus bergulir seperti bola salju dan akan malah membatalkan pernikahan yang sedianya akan terjadi. Ini yang bisa saya bacakan dari sesuatu yang kemarin terjadi pada tanggal 13 Juni 2021 hingga pernikahannya di tanggal ini nanti, dan semoga pernikahannya dilancarkan. Selamat untuk kalian berdua dan untuk kalian semua yang juga akan menikah di bulan yang sama, saya ucapkan selamat. Dan untuk kalian semua yang akan menikah tapi nggak jadi, silahkan hubungi nomor di bawah ini, kita akan ngobrol. Dan jika kalian penasaran, mungkin nggak sih udah lamaran terus mungkin batal atau enggak. Nah, di konten berikutnya saya akan membahas tentang pernikahan-pernikahan yang batal padahal mereka sudah lamaran. So, jangan kemana-mana, tunggu nanti akan tayang. Saya akan bahas tentang artis-artis Indonesia, sederetan artis yang sudah lamaran tapi akhirnya batal menikah. Tapi kalau saya harap Rizky Bilar dan Lesti ini tetap menuju, tetap melaju dengan semua kebahagiaan yang ada, dan ini membahagiakan banyak sekali orang di Indonesia. Semoga semuanya dilancarkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.